Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ayu dengan NPM 234101137. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul emosi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa topik yang akan saya bahas di beberapa menit ke depan, yaitu yang pertama adalah pengertian, yang kedua jenis emosi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi emosi, yang keempat ada contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima yaitu strategi dalam mengelola emosi. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian emosi adalah perasaan jangka pendek yang berhubungan dengan situasi yang spesifik. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang, sedih, ataupun marah dalam suatu hal. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi emosi. Faktor yang mempengaruhi emosi ada 3. Yang pertama yaitu faktor biologis, yang kedua yaitu faktor psikologis, yang ketiga adalah faktor sosial. Kita lanjut ke jenis-jenis emosi. Di sini ada 3 jenis emosi. Yang pertama yaitu emosi dasar. Emosi dasar yaitu emosi yang dialami oleh semua orang, antara lain rasa bahagia, rasa sedih, rasa takut, rasa marah, ataupun rasa terkejut. Kemudian yang kedua adalah emosi kompleks. Emosi kompleks adalah kombinasi dari beberapa emosi dasar yang dipengaruhi oleh budaya, pengalaman, ataupun kontak sosial. Antara lain yaitu perasaan malu, perasaan bangga, perasaan iri hati, ataupun rasa bersalah, kemudian rasa syukur, dan rasa cinta. Kita lanjut ke topik yang selanjutnya, yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya ada 2 contoh. Yang pertama yaitu contoh di tempat kerja, yaitu ketika seorang manajer yang memberikan umpan balik negatif dengan nada emosi yang tinggi ataupun sedang marah, mungkin akan membuat para karyawan merasa tidak dihargai. Sementara jika manajer tersebut memberikan umpan balik dengan nada yang tenang dan santai, serta dengan rasa empati, maka cenderung lebih diterima dan bisa memotivasi perubahan yang positif untuk para karyawannya. Kemudian yang kedua adalah contoh dalam hubungan. Dalam hubungan ini seringkali kita terpicu emosi ataupun marah terhadap pasangan kita. Padahal sebenarnya itu hanyalah masalah kecil. Kita bisa menyelesaikannya dengan cara mengkomunikasikan permasalahan tersebut. Kemudian meminta maaf, menghargai, dan menerima setiap pendapat masing-masing. Hal tersebut menjadikan kita lebih terbuka dan jujur terhadap pasangan kita. Kemudian kita lanjut ke topik yang selanjutnya ataupun topik yang terakhir, yaitu strategi mengelola emosi. Di sini ada 3 strategi dalam mengelola emosi. Yang pertama yaitu kesadaran diri. Kita harus mengenali emosi kita terlebih dahulu, apa yang kita rasakan, kemudian memahami apa saja penyebab terjadinya ataupun pemicu terjadinya emosi. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian diri. Tenangkan diri kita dengan cara meditasi ataupun relaksasi. Kemudian kita bisa mengambil waktu istirahat sejenak dengan cara mendengarkan musik, ataupun tidur, ataupun menonton film. Kemudian kita juga bisa melatih diri kita untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Terkadang ucapan kita bisa melukai hati seseorang. Maka dari itu kita wajib ataupun harus berpikir sebelum mengucapkan sesuatu kepada seseorang, agar seseorang tidak merasa sakit hati ketika mendengarkan omongan-omongan kita ataupun ucapan-ucapan kita nanti. Kemudian yang ketiga yaitu dukungan sosial. Bicarakan apa saja keluhan kita terhadap teman, sahabat, ataupun keluarga. Kemudian kita juga bisa bercerita dengan konseling ataupun konselor, dan bisa bergabung ke dalam komunitas ataupun kelompok yang memiliki pengalaman yang serupa. Kita bisa tahu bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan baik dan benar. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.